505, episode 97 bintang yang tidak bisa dilihat 2. Diupload oleh Baca Suara. Ingin memberi nama fabel terakhir Anda? Kamu sekarang diberi pilihan final fabel. Epic Nebula telah menjadi kandidat terakhir untuk One Fable Single. Bintang yang akan lahir dia akan memuji fabel Anda. Sambil membaca pesan-pesan yang muncul satu demi satu, kami memahami situasi kami saat ini. Meskipun mereka semua masih terlihat canggung, kami tidak bisa berhenti di sini. Gong Pildu tiba-tiba mengangkat suaranya. Petik 2. Akankah skenario utama berakhir dengan ini? Tidak seperti biasanya, tidak ada skenario baru yang dikeluarkan meskipun skenario utama telah berakhir. Yang masuk ke telinga kita adalah pesan sistem. Sistem skenario utama telah memasuki urutan penutupan. Itu adalah pesan yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Tirai akhirnya ditutup pada dunia skenario yang luas. Kami semua membentuk ekspresi kosong, tidak tahu harus berkata apa. Jika hal ini berakhir, apa yang akan terjadi pada dunia? Petik 2. Gong Pildu menatap dinding dengan ekspresi kosong. Teks yang tak terhitung jumlahnya mekar di dinding pasti merasakan pandangannya, karena mereka berulang kali berserakan hanya untuk mereformasi lagi. Beberapa di antara teks-teks itu bahkan terkait dengan Gong Pildu sendiri. Pria yang kehilangan keluarganya di awal skenario. Dia tampak sangat lelah, entah bagaimana. Saya bisa saja salah, tetapi saya pikir ada sesuatu yang muncul di matanya juga. Saya ragu-ragu sebentar, sebelum berbicara dengannya. Ada satu lagi yang tersisa, yang mengendalikan semua skenario. Bajingan itu harus dibunuh juga. Petik 2. Jika kamu terlalu lelah, tidak apa-apa untuk tetap di sini. Setelah datang sejauh ini, kemarahan murni meluap di wajah Gong Pildu. Aku tidak pernah bisa memaafkan bajingan itu. Hampir tidak cukup bagiku untuk mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Petik 2. Rasanya seolah aku yang diserang saat aku mengintip matanya. Pada saat yang sama, saya pikir saya melihat dongeng orang biasa yang mati selama skenario tercermin di belakangnya. Dan semua dongeng itu sepertinya menyalahkan Kim Dokja. Bajingan itu mengambil keluargaku dan tanahku. Aku pasti harus. Petik 2. Gong Pildu berbicara di sana, dan jatuh pingsan ketika busa berdarah keluar dari mulutnya. Yi Seolhua dengan cepat mendukungnya dan merasakan nadinya. Petik 2. Kerusakan pada tubuh inkarnasinya sangat luas. Selama pertempuran di dalam kabin, Gong Pildu melindungi para sahabat bersama dengan Yi Hyun Seong. Benteng bersenjata, yang sombongnya rusak parah. Status sponsornya, Master Pertahanan, hampir tidak bisa dirasakan juga. Sangat mungkin bahwa ini sejauh yang dia bisa. Aku akan membawanya bersama kita. Lagi pula, ia juga memiliki hak untuk menyaksikan akhirnya. Petik 2. Tolong jaga dia. Yi Seolhua mengaktifkan skill uniknya Tandu, dan menempatkan Gong Pildu di tempat tidur yang terbuat dari jaring ajaib. Sementara itu, baik Yi Jihye dan Jong Hui Won mendapatkan kembali energi mereka dan berdiri dari tempat mereka. Ayo pergi, Dok Jasi. Apapun yang terjadi, setidaknya kita harus berusaha melihat akhirnya. Petik 2. Saya malu dengan kenyataan bahwa Jong Hui Won harus mengatakan kata-kata itu. Karena dia pasti yang paling membenci saya di antara kelompok kami. Dia dengan ringan menepuk pundakku. Jangan memikirkan hal yang tidak perlu. Sponsor saya memberitahu Anda, bukan. Kami hanya bisa melihat sejauh itu dalam cerita itu. Petik 2. Petik 2. Artinya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suaranya mengandung tekad yang dingin. Yi Hyun Seong meletakkan Yi Gil-yong di punggungnya dan menganggukkan kepalanya setelah mendengarnya. Hui Won si benar. Itu adalah cerita yang sama untuk Shin Yuseng dan Yi Jihye. Meskipun begitu banyak hal terjadi, para sahabat masih percaya pada Kim Dokja. Bisakah teman saya melihat kalimat itu? Apakah tidak masalah bagi seseorang seperti saya untuk membaca kalimat itu? Cucu. Maukah kamu memasuki interior, final wall? Sebuah pesan baru melayang segera sesudahnya. Percikan probabilitas mencambuk dengan gila di atas tembok. Dengan percikan api itu sebagai pusatnya, tembok itu sepertinya menarik kembali, surat-surat di atas permukaan putih mencabut dan pintu masuk kecil yang bisa kami lewati dihasilkan. Han Suyong bertanya dengan nada curiga. Petik 2. Apa kamu punya rencana untuk apa yang ada di luar sini? Kabut kelabu memenuhi bagian dalam pintu masuk. Itu adalah tabir kabut yang saya kenal, dari kalimat yang saya hafal setelah membacanya berulang-ulang. Akhirnya, Yu Jung Hyok yang kehilangan segalanya melihat melampaui kabut. Lorong ini adalah sama persis dengan yang belokan 1863 Yu Jung Hyok telah lewati. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa apa yang terjadi selanjutnya bahkan tidak disebutkan dalam cara bertahan hidup. Aku mengangguk. Satu-satunya yang tersisa adalah masuk. Meskipun, perhatian terakhir saya adalah. Petik 2. Tolong pergilah. Zarathustras tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami telah diberitahu bahwa kami tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Petik 2. Tidak seperti Anacroft, bawahannya, Zarathustras tidak memiliki semua fabel yang terhubung dengan. Mereka menatapku dengan mata sedih untuk beberapa saat, kemudian diam-diam bergerak keluar dari jalan dan menciptakan jalan. Inkarnasi,
Selena Kim, telah menerimanya tidak terbaca. Inkarnasi Selena Kim tidak terbaca adalah Unreachable Dream. Tolong, jaga Ana. Suara Selena Kim ditransmisikan melalui proyeksi suara. Perlahan-lahan aku tetapi menganggukkan kepala dan berbalik untuk pergi. Langkah kaki milik teman-temanku bisa terdengar datang dari belakangku. Teman-temanku telah menjadi satu rasi bintang, teman saya, yang tidak memancarkan cahaya ke arah yang sama dengan orang lain. Mari kita pergi. Fan bahkan saat itu, semua orang di sini semua ingin mengkonfirmasi kesimpulan. Saat itu, bayangan tiba-tiba muncul melayang di kabut di depan kami. Rambut pirang Anna Croft menyebar di udara. Namun, yang mengendalikan tubuhnya bukanlah dirinya. Yu Jung Hyuk fokus pada gerakan Weni King sambil erat memegang gagang Dark Heavenly Demon Sword. Apakah kamu berpikir untuk mempercayai Raja Weni? Dia belum menurunkan kewaspadaannya sejak beberapa waktu yang lalu, dan terus memancarkan hawa darah yang kuat kepada Raja Weni di setiap kesempatan yang bisa dia temukan. Saya juga tidak suka Wenis. Mereka mencoba menculik Biu, dan bahkan mencoba menarikku kembali ke dunia iblis juga. Aku tidak percaya padanya. Kami baru saja memasuki aliansi sementara, itu saja. Kami membuat kesepakatan di masa lalu, Anda tahu. Petik 2. Kesepakatan. Saya tidak menawarkan penjelasan rinci. Karena orang yang bisa melakukannya untukku membuat penampilannya, itu sebabnya. Sepertinya kamu tidak percaya sama sekali, regresor. Melihat Raja Weni berbicara melalui mulut Anna Croft, mau tak mau saya berpikir bahwa ini pasti kombinasi terburuk yang bisa dibayangkan. Tidak disangka dua orang yang dibenci Yu Jung Hyuk telah digabung menjadi satu. Yu Jung Hyuk tanpa kata-kata mengirim energi magisnya ke pedang iblis surgawi gelap. Dia bersiap-siap untuk menjatuhkan sedikit provokasi. Saya mendengar cerita dari Wenis lain. Sepertinya Anda telah memotong benjolan anak-anak saya. Dan apakah kamu ingin potong rambutmu juga? The Weni King tertawa seolah-olah dia sangat terhibur. Apa yang lucu? Aku benar-benar menikmati sikap acuh tak acuhmu yang tidak perlu. Anda sama kembali di dunia setan dan di Murim. Saya telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan membosankan di sana, tetapi semuanya menjadi agak menghibur semua berkat Anda. Satu kata lagi, dan aku akan memotong gumpalanmu. O3, Yu Jung Hyuk. Yu Jung Hyuk tampaknya lebih bersemangat dari biasanya, jadi aku cepat-cepat menghentikannya. Tidak ada yang baik terjadi dengan terlibat dalam perkelahian dengan Wenis di sini. Tapi mengapa itu terjadi? Auranya yang tidak fokus berbeda dari dirinya yang biasanya. Mungkin pikirannya menjadi rumit sekarang karena akhirnya ada pada kita. The Weni King mengalihkan pandangannya antara Yu Jung Hyuk dan saya sebelum membuka mulutnya. Aku tahu kalian berdua adalah teman baik. Bahkan ketika tatapan menakutkan di mata Yu Jung Hyuk dinyalakan kembali, Raja Weni melanjutkan. Saya juga punya seseorang seperti itu pada suatu waktu. Dia dulu sangat suka cerita-cerita itu, seperti Raja Iblis Keselamatan, di sini. Aku tidak ingin mendengar cerita sedihmu. Kami melakukan skenario bersama. Kami mengatasi banyak pencukuran dekat dan bertempur melawan makhluk absolut yang menertawakan kami. Kami menyusun fabel untuk membuat lebih banyak fabel, dan setelah mengkompilasi fabel besar, kami bahkan membuat benang epik juga. Dan dengan epik itu, kami akhirnya mencapai dinding akhir. Titik. Raja Weni telah mencapai dinding akhir ini sebelumnya. Informasi ini tidak pernah muncul di Cara Bertahan Hidup. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Kisah itu bahkan tidak lagi menjadi fabel. Mungkin seseorang seperti Naga Kiamat, yang telah menjadi gila karena sejarah yang berulang, mungkin hampir tidak dapat mengingatnya. Petik 2. Titik. Ada bahkan kembali ke zamanmu. Saat itu disebut nama yang sedikit berbeda. Nama diberikan hanya setelah kami melihat akhir dari dunia ini. Di sini ada makhluk yang melihat akhir dunia sebelum kita. Apa tidak terbaca untuk mereka saat itu? Dan apa yang terjadi saat itu yang menyebabkan makhluk ini menjadi Raja Weni dan hanyut dalam skenario? Dan bajingan itu sekarang disebut Raja Cerita. Suara sesuatu yang runtuh berat bisa didengar dari balik kabut. Itu sebabnya aku menantikan ayat terakhirmu. Saya benar-benar ingin tahu. Penasaran tentang siapa yang akhirnya menjadi pemenang terakhir skenario ini. Cucu. Kabut di depan kami mulai bergemuruh keras. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi menemui teman lamaku. Bersamaan dengan kata-kata itu, semua jejak Raja Weni lenyap. Namun, pesannya terus terdengar. Sebaiknya kamu mulai bergerak segera. Sebelum kalian semua dilahap, itu. Titik. Devoret. Juicy. Yi Jihye mengikuti kami dari belakang tiba-tiba berteriak dan menghilang melalui lantai. Dan kemudian, hal-hal seperti tangan tiba-tiba muncul dari lantai dan dinding di dekatnya untuk meraih dan menarik lengan dan kaki kita. Jihye ya. Karakter, Yi Jihye, telah menjadi bagian dari kisah hebat. Jong Huiwon mengulurkan tangan ke arah Yi Jihye yang terhisap ke lantai. Namun, sudah terlambat. Bahkan Jong Huiwon sendiri sedang dihisap sekarang. Walls berubah menjadi pasir tak berdasar dan menelannya. Karakter, Jong Huiwon, telah menjadi bagian dari kisah hebat. Huiwon Si. Saya menyaksikan Yi Hyun Seong lari ke arah Jong Huiwon, tapi itu hanya membuat saya kehilangan arah.
Apakah hal seperti ini terjadi di Ways of Survival? Apa-apaan ini? Yu Jung Hyuk adalah satu-satunya orang yang melintasi bagian ini kembali di cara bertahan hidup. Saya telah mengabaikan fakta sederhana itu. Bahkan tidak pernah sekalipun Yu Jung Hyuk mencoba untuk menyeberang bagian ini dengan banyak orang ini sebelumnya. Semua orang berkumpul di sekitarku. Sayangnya, saat itu sudah terlambat. Yi Hyun Seong, Yi Seol Hua, Gong Pil-du, dan bahkan Yu Sang-ah dan anak-anak, semuanya direnggut oleh tangan tembok dan diserap. Karakter, Shin Yu-seng, telah menjadi bagian dari kisah hebat. Karakter, Yu Sang-ah, telah menjadi bagian dari kisah hebat. Jantungku berdegup kencang tanpa henti. Kata, karakter, membuatku gugup di tengah semua pesan itu. Han Suyong, Yu Jung Hyuk, petik 2. Dia sudah setengah tersedot ke lantai sekarang. Bahkan tidak ada cukup waktu untuk melawan. Mundur. Angin pedang yang dipecat Yu Jung Hyuk mendorongku kembali. Aku nyaris berhasil menghindari teks-teks yang mencoba meraih pergelangan kakiku. Karakter, Yu Jung Hyuk, telah menjadi bagian dari kisah hebat. Akhirnya, bahkan Yu Jung Hyuk dibawa pergi. Han Suyong adalah satu-satunya yang tersisa. Namun, salah satu lengannya sudah tertelan. Cepat, lewat sini. Saya menggunakan setiap ons kekuatan saya untuk menariknya keluar. Efek dari Way of the Wind meresap ke kakiku dan momentum ledakan ke depan melingkari aku. Dinding terakhir, menunjukkan ketamakannya atas epikmu. Dinding terakhir, sedang melihat individu yang belum termasuk dalam ceritanya. Su cucucut. Tubuh Han Suyong gemetar seolah-olah dia sedang kejang. Satu-satunya orang lain yang bukan karakter selain dirinya adalah Han Suyong. Aku berlari sekuat tenaga. Sayangnya, pengejaran Wall terbukti gigih. Yang lebih parah, saya tidak tahu kemana tepatnya saya lari. Depan, belakang, samping, atas, saya mencari kemana-mana, tetapi tidak bisa melihat tempat yang bisa saya hindari. Uff. Seiring dengan sensasi melangkah di udara, tanah pun lenyap. Ini adalah taktik yang sama yang menyingkirkan Yi Ji-hye dan Jong Hui-won. Tembok itu sekarang menyedotku juga. Han Suyong dan aku mulai jatuh seolah ini adalah kekosongan yang tak ada habisnya. Kabut kelabu menyerbu masuk dengan setiap napas berat yang kuambil, membuatku terkilir. Kim Dok-ja takut dengan cerita yang tidak dia ketahui. Teks dengan kepadatan luar biasa mengganggu pernapasan saya. Saya tidak bisa mengenali fabel ini karena banyaknya surat. Seperti istilah yang tersirat, fabel, hebat, menghancurkan saya. Saya berjuang dan gagal mencoba melarikan diri dari fabel ini. Namun, semakin aku berjuang, semakin ketakutan yang samar-samar ini menyelimutiku. Rasanya seperti semua yang ada di dalam diriku mengosongkan. Teks-teks keluar dari ujung jari saya. Dongeng yang menjadi dasar saya menghilang. Itu dulu. Fabel yang membentuk Anda ada melalui apa yang Anda lihat, alami, dan rasakan. Satu kalimat itu tersangkut di ujung jari saya. Itu adalah metode, kontrol dongeng, yang diajarkan Yu Hoseong pada saya di Isle of Reincarnators. Biarkan mereka tahu bahwa kamu sedang melihat mereka juga. Saya meraih kalimat itu. Ketika saya melakukannya, hal-hal yang membentuk fabel bersama dengan kalimat itu mulai bermunculan di dalam kepala saya. Kim Dok-ja dengan tenang mengendalikan napasnya. Saya memutuskan untuk menghentikan upaya pelarian saya dari kosmos teks yang luas ini. Dongeng membuka lebar mulut mereka seakan ingin menelanku dalam sekali jalan. Hal-hal ini bahkan tidak akan ada jika aku tidak melihatnya. Tidak perlu takut pada mereka. Ini hanya dongeng. Su cucucu. Aku menatap kata-kata yang mengalir masuk. Aku bahkan tidak berkedip dan menatap teks-teks itu, untuk memberitahu mereka bahwa aku sedang membacanya di sini. Tepat di detik berikutnya, kata-kata itu tersebar seperti kabut, sebelum bersatu kembali. Agar tidak termakan oleh dongeng, seseorang harus menjadi Dok-ja pembaca. Seolah ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada orang yang menemukan mereka, kalimat-kalimat itu mulai melingkari kakiku. Segera, mereka menjadi pijakan bagi saya untuk berjalan. Seseorang yang mencintai fabel namun masih terus membaca tanpa mabuk di dalamnya. Hanya dongeng-dongeng itu akan menjadi sarana yang layak untuk menentang kekosongan tanpa bentuk. Foam. Kejatuhan saya berhenti. Aku dengan ringan menginjak kalimat yang menumpuk di bawah kakiku. Itu bukan teks-teks dari Ways of Survival. Saya Dok-ja. Aku biasa memperkenalkan diriku kepada orang lain dengan cara ini, tapi itu akan menyebabkan kesalahpahaman berikut. Bahkan saat itu, mereka tampak agak akrab bagi saya. Sambil membaca kalimat-kalimat itu, saya berjalan selangkah demi selangkah. Beberapa di antaranya adalah kisah-kisah yang sudah saya ketahui, beberapa yang tidak saya ketahui, dan beberapa yang ingatannya telah memudar sekarang. Ketika Kim Dok-ja masih muda, dia mulai memikirkan hal tertentu. Anak muda saya menulis sesuatu di buku catatan. Itu adalah neraca kekuatan terorganisir dengan baik dari Way of Survival, serta lokasi bagian tersembunyi. Dan juga, apa ini? Saya tidak akan melakukannya dengan cara itu. Saya mulai memasak metode saya sendiri untuk menaklukkan cara bertahan hidup. Betapa bodohnya. Anda seharusnya menaklukkan tempat hitam pekat seperti ini. Item yang Anda butuhkan adalah
Mendapatkan ampul dari laboratorium adalah inti dari rencana penaklukan ruang bawah tanah bioskop, dan kamu pasti perlu mendapatkan Gan Pyongui pada saat ini. Ini bahkan lebih penting daripada mendapatkan pedang pemenggalan iblis 4 yin. Perasaan dejavu semakin kuat saat aku mengambil lebih banyak langkah ke depan. Tidak ada pilihan lain selain membunuh semua rasi bintang. Tidak ada cara lain pada saat ini. Untuk menjadi lebih kuat tanpa mundur. Seperti yang saya pikir, rute terbaik adalah ini. Fabel hebat, pertama harus diperoleh di dunia iblis. Kalimat-kalimat yang ditulis oleh diri saya yang lebih muda sekarang menyinari jalan yang saya lewati. Saya mulai berpikir ketika saya menginjak kata-kata itu. Untuk menyelamatkan semua orang. Mungkin, jalan ini dimulai jauh sebelum waktu yang saya ingat. Tuh. Akhirnya, hukuman terputus. Dan sebuah pintu putih kecil menungguku di mana kata-kata itu berakhir. Itu adalah pintu yang persis sama dengan belokan ke 1863 Yu Jung Hyok telah dibuka. Epilog untuk semua cerita yang belum dia baca berada di luar pintu itu. Tanpa berkata apa-apa aku menatap kenop pintu. Ustanya untuk memutar gagang pintu ini. Seluruh cerita yang dimulai dengan Yu Jung Hyok masuk dan keluar dari kepalaku. Dan pada saat ini, satu pertanyaan yang saya miliki sejak dulu, tetapi tidak pernah berbicara dengan keras, melayang kembali ke permukaan. Epilog seperti apa yang ingin saya tulis untuk cara bertahan hidup. Aku meraih ke arah gagang pintu, hanya tanpa sadar melihat ke belakangku. Ada jalan yang terbuat dari dongeng yang luas. Pemandangan ini terasa asing aneh sekarang saat aku melihatnya dari jauh. Aku menatap jalan itu untuk waktu yang lama. Lalu, buka pintu. Finn.